12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Ligan berhasil melepaskan pengekang yang membuatnya menjadi sosok Holygan Ophiuchus yang sempurna. Ligan pada akhirnya berhasil mengalahkan Baron Helmet dan Saint Libra. Di markas Ophiuchus, para disaster menyerang. Kali di sana siap bertarung. Gadis manusia, jangan sombong karena mengalahkan beberapa prajurit kami. Semuanya bersiap untuk melakukan serangan. Kali dengan kedua senjatanya bersiap melawan. Kalian berani bicara juga, cepat kesini semuanya. Tapi sebelum bertarung, Ligan datang membawa sesuatu. Apa yang kalian lakukan di wilayah suci milik orang lain? Energi Ophiuchus langsung tersebar memenuhi area. Kali heran betapa hebatnya kekuatan ini. Kekuatan suci dari Dewa Ophiuchus yang maha dahsyat tersebar ke segala arah. Kami tidak sanggup menahannya. Energi dari peradaban misterius ini mulai terkikis. Sebagian pasukan disaster langsung hilang terkena energi tersebut. Akhirnya kau muncul juga, Ophiuchus. Kali mukanya memerah, akhirnya aku bertemu dengannya. Jadi dia adalah Tuan Ligan. Ligan bilang, jadi kau membuat keributan ini hanya untuk balas dendam pada Baron Helmet. Pasti menyenangkan jadi dia, bawahannya sangat setia sekali. Tapi kalau kalian terus membuat kekacauan di sini, seseorang akan kena masalah besar. Ligan membuka sesuatu yang sudah ia persiapkan, yang ternyata berisi kepala Baron Helmet. Kalian mencari ini bukan? Hari ini aku sedang senang karena membuat wilayah suci baru dan yang lainnya. Jadi aku akan memberimu kelonggaran kali ini. Bawa bajingan ini dan pergi dari sini. Yang lainnya heran, apa maksudmu? Apa kau benar-benar akan mengembalikan Baron Helmet yang sudah kau tangkap? Diam saja, aku punya rencana. Mendengar itu, para disaster bingung. Kita tidak menduga hal seperti ini terjadi. Ingat siapa yang membuat Baron Helmet menjadi seperti itu. Bagaimana dengan harga diri kita? Komandan disaster bilang, baiklah, Ophiuchus, kami akan mundur untuk hari ini. Pada akhirnya mereka pergi. Sementara itu di dalam Tower Ligan, Kali mulai diinterogasi. Ligan bilang, mari kita bicara tentang dirimu. Jadi kau ingin bergabung dengan sekte Ophiuchus? Kali dengan ekspresi senangnya bilang, benar sekali. Ligan menjawab, tidak bisa. Kudengar kau yang terkuat di antara para kardinal. Aku juga tidak meragukan bahwa kau datang ke sini untuk bergabung denganku. Namun aku butuh bukti lebih. Kali malu-malu, sepertinya mengalahkan pengikut Baron Helmet belum cukup sebagai bukti. Apa karena aku berasal dari Libra? Di sela obrolan Hali datang. Kami tidak bisa menyangkal itu, tepatnya karena kau adalah putri dari Giselle. Sejenak Hali berpikir, Giselle menggunakan selnya dan sel-sel dari tokoh kuat di seluruh dunia, menggabungkannya melalui kekuatan Libra untuk menciptakan anak-anaknya. Dia berniat agar mereka bisa menanamkan pengaruh di inti masyarakat manusia di masa depan. Dengan motif itu, kemungkinan besar anak-anak Giselle mewarisi nilai-nilainya. Ia bilang lagi, kami menentang Giselle dan tidak bisa mudah mempercayaimu. Tolong jujurlah. Kenapa kau meninggalkan Libra dan ingin bergabung dengan sekte Ligan? Malu-malu Kali bilang, jadi begini, sebenarnya aku ini putra dari Tuan Ligan. Mendengar itu Hali langsung syok. Sebenarnya aku adalah penggemar Tuan Ligan. Libra telah memiliki terlalu banyak musuh dan aku juga tidak merasa ingin bergabung ke tempat lain. Jadi begitulah kira-kira. Aku bersumpah akan membuktikan diriku dengan segala usaha dan kesetiaanku. Jadi tolong percayalah pada aku. Mengaktifkan skill Pick Sighting Eye of God. Nama Kali Collins, afiliasi dan trait Kardinal Libra tingkat SS. Pemeriksaan kepercayaan. Kepercayaan pada Ophiuchus 200%, kepercayaan pada Libra 1%. Ligan tersenyum dalam hati. Lihat kepercayaannya.
Sepertinya dia tidak akan mengkhianatiku dengan itu. Catatan khusus, bisa merasakan kekuatan yang mirip dengan Ophiuchus. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan kelompok kami, lalu buktikan kemampuan serta ketulusanmu. Di sana kali senang bukan main. Baiklah, dengan segala cara aku akan berusaha. Tapi tidak seru kalau aku bergabung terlalu mudah. Sedikit tantangan akan membuatnya lebih menarik. Hali di sana jengkel. Kevin bilang, aneh juga seseorang dari Libra malah berpihak pada Ligan. Ligan, lupakan soal anak itu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Maksudnya tentang Baron Helmet. Bukankah kau sudah bersusah payah mengalahkannya? Kenapa malah menyerahkannya kembali pada mereka? Ligan menjawab, apa kalian tahu di dalamnya itu adalah Pube atau Yang Wei? Di sisi lain, Yang Wei dalam tubuh Baron sedang dibawa pergi. Baron Helmet, apa kau baik-baik saja? Tolong bertahanlah sedikit lagi. Dasar Ligan, apa yang kau lakukan hingga membuat tubuh Baron Helmet menjadi seperti ini? Yang Wei dalam kepala Baron kesal. Ligan sialan, teganya dia membuatku dalam keadaan seperti ini. Flashback diperlihatkan saat di workshop. Ligan bilang, dengar baik-baik Pube, mulai sekarang kau akan tinggal di tubuh yang sudah kupulihkan ini. Lalu kau akan menyusup ke peradaban misterius dan mengambil informasi. Ligan, apa kau sudah gila? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ligan menjawab, jika kau berhasil, aku akan mengembalikan ke tubuh aslimu. Kudengar sekte Aries menyimpan tubuh aslimu, bukan? Diamlah dan menurut saja. Sekacau apapun, bukankah kau ini masih sign sebagai salah satu dari 13 perwakilan umat manusia yang terpilih? Setidaknya tunjukkan sedikit keberanian. Yang Wei panik jika mengingat itu. Ini sudah terlanjur. Sekarang aku akan melakukan apapun agar berhasil dan mendapatkan tubuh asliku kembali. Meskipun Ligan memperlakukan orang dengan kasar, dia bukan orang yang melanggar janjinya. Tapi situasi yang kualami ini jauh lebih buruk dari yang kukira. Yang Wei bertanya, kenapa kita kembali lagi ke Devil's Tower? Bukankah tempat itu sudah hancur sepenuhnya? Komandan Disaster menjawab, kenapa dengan kau ini Baron? Itu jelas karena ada fasilitas di sana yang bisa memulihkan tubuhmu. Terlihat sosok misterius yang dibelenggu di dalam Devil's Tower. Hingga mereka sampai di depan sosok tersebut. Komandannya bilang, kita sudah sampai. Saat ada disaster yang mati atau bagian dalam tubuh Demon Tower yang hancur, fasilitas pemulihan ini digunakan untuk memperbaikinya. Meskipun saat ini fungsi itu sudah tidak bisa digunakan dan hanya ada bagian kecil dari kekuatan tempat ini yang merembes keluar, tapi dengan menyerap kekuatan itu, tubuh Anda bisa dipulihkan. Yang Wei semakin panik. Tunggu, aku belum siap. Aku sebenarnya lebih suka dengan tubuhku saat ini. Tidak apa-apa di dalam kotak ini saja. Dan di sana, sosok tersebut tersenyum. Rantai yang membelenggu hancur. Sosok itu berkata, kau yang di sana bukan salah satu dari kami. Kenapa kamu menggunakan tubuh Baron Helmet? Salah satu monark yang sudah lama tertidur pulas terbangun setelah merasakan kekuatan Ophiuchus. Para disaster heran, apa yang terjadi? Tidak mungkin ia bisa bergerak. Selain itu, apa maksud perkataannya bukan salah satu dari kita? Sosok itu berkata, dasar bodoh, kalian bahkan tidak tahu siapa yang sudah kalian bawa ke sini. Ia mempersiapkan serangan, sia-sia saja berbicara dengan kalian, jadi diamlah. Dengan jarinya, monark tersebut memancarkan kekuatan yang langsung membuat para disaster tumbang. Yang Wei yang panik melompat, tapi berhasil ditangkap. Sekarang bicaralah, siapa identitasmu yang sebenarnya? Yang Wei yang ketakutan menjawab, aku sebenarnya Saint Aries. Monark itu marah. Mustahil kekuatan yang mempertahankan tubuh ini berasal dari Aries yang lemah. Aku akan bertanya sekali lagi, siapa orang yang ada di belakangmu yang mengendalikan dan memberi nyawa pada tubuh ini? Dan yang terjadi selanjutnya, Ligan sadar itu. Yang benar saja Yang Wei, jadi kau sudah ketahuan, dasar sampah tidak berguna.
Ligan dengan kekuatan matanya melihat juga apa yang dilihat Yang Wei. Jiwa Ligan dimanifestasikan di sana. Ligan berkata di depan Monarch, "Aku sudah menduga akan bertemu dengan Monarch, tapi tak kusangka secepat ini. Senang bertemu denganmu." Monarch itu tertawa. "Apa kau Holy God Mutan ke-13? Semua orang bilangnya begitu. Apa kau Monarch yang terperangkap di bawah Demon Tower? Sepertinya kau memiliki informasi soal diriku." Ligan menjawab, "Aku sempat mendengar beberapa hal soal dirimu. Berarti kau pasti tahu dengan kondisiku saat ini. Perutku keroncongan setelah dikurung di tempat ini dalam waktu yang lama. Kekuatan Sain milikmu akan kuambil." Monarch itu kemudian menyerap energi dalam tubuh Yang Wei. Kekuatan Ophiuchus sedang diserap oleh Monarch. Kekuatan yang mempertahankan tubuh Baron Helmet mulai menghilang. Yang Wei panik. "Ligan, lakukan sesuatu. Kalau begini aku bakalan mati karena terhisap." Ligan teriak, "Beraninya kau mengatakan hal menakutkan seperti itu?" Yang Wei senang. Ligan marah demi keselamatanku. Ligan bilang lagi, "Bagaimana mungkin bajingan sepertinya aku pilih menjadi sainku?" Yang Wei kecewa. "Jadi kau marahnya karena itu? Ligan, cepat selamatkan aku." Ligan menjawab, "Tutup mulutmu, aku punya rencana. Terima kasih atas segalanya. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu yang indah ini. Sudah aku bilang aku ingin menemui Monarch, karena itulah aku mengirimu." Mendengar itu Yang Wei marah. "Jadi dari awal kau sudah berniat menjadikanku sebagai umpan. Tidak usah khawatir, kau dan Monarch itu akan kubantu untuk mati dengan cara paling indah yang pernah ada." Kemudian energi meluap dalam tubuh Yang Wei. Sebuah ledakan besar membuat Devil's Tower hancur. Capricorn Skill, World Destroyed. Dari towernya Ligan melihat ledakan. Sungguh kelihatan mewah. Sepertinya aku akan bertani setelah semuanya mulai membaik. Apa sekarang aku harus mengunjungi Yoha dulu? Kemudian Ligan heran saat melihat kondisi Yoha. Apa ini? Aku tidak menduga situasi semacam ini. Sekarang Yoha berhadapan dengan Stephen Marker. "Cheon Yoha, berani-beraninya kau meninggalkan sekteku lalu bergabung dengan sekte lain. Dari semua sekte yang ada, kau malah pergi ke Mutan ke-13. Templarnya heran. "Castellan, tolong tenanglah." Yoha bilang, "Tidak ada gunanya. Ini bukan Lord Stephen lagi. Itu Holy God Leo. Misi propagandasi spesial Cheon Yoha. Kalahkan semua musuh yang menghalangimu. Target Saint Leo Stephen Marker. Holy God Leo Narasimha." Ternyata itu adalah Holy God dari Leo. Ia berkata, "Aku akan memberimu kesempatan Cheon Yoha. Jelaskan alasanmu pindah sekte dan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Kenapa Holy Domain kita dalam kondisi begini dan kenapa juga Stephen Marker kehilangan lengannya?" Yoha dengan santainya bilang, "Ini sulit untuk dijelaskan. Kau cuma perlu membaca dari akhir chapter 77 sampai 86 dan semuanya akan masuk akal." Leo Skill, lengan Stephen pulih. Narasima membaca chapter. "Sekarang aku paham intinya. Ternyata Bishop berkhianat dan melepaskan disaster di Holy Domain kita. Dan Sainnya tidak bisa melindungi apa-apa, lalu kehilangan kedua tangannya. Yang paling penting, dia malah meminjamkan kekuatannya pada si Ligan. Setelah itu Narasima siap menyerang. Baiklah, aku mengerti. Tapi sekarang waktunya untuk memperketat kedisiplinan di dalam sekteku." Tubuhnya diselimuti petir. Sistem Yoha bilang, "Misi, buktikan kualifikasi. Holy God Leo Narasimha menghalangi jalanmu. Kalahkan dia dan dapatkan apa yang kau inginkan." Yoha mengambil ancang-ancang. Ini memang mustahil, tapi agar bisa bergabung dengan sekte Paman Gan, aku harus menyelesaikannya. Yoha mengeluarkan energinya. "Apa yang kau lakukan, Cheon Yoha? Jangan bilang kau menodongkan tombakmu pada aku. Kau benar-benar bodoh." Narasimha menyiapkan serangan di tangannya. Leo Skill, Lightning Mesh. Serangan itu dilancarkan. Tanah di sekitar hancur. Yoha siap melawan. Dan tak lama, suara Ligan terdengar.
Yoha, dasar bajingan bodoh, cepat tanamkan tombakmu ke tanah. Yoha dengan cepat menancapkan tombaknya. Barrier pelindung Ophiuchus kemudian menyelamatkan Yoha. Skill Ophiuchus, Snake Scale Barrier melindungi Cheon Yoha. Narasimha kesal. Apa itu kekuatan Ligan? Ia melompat. Leo Skill Thunderclaws. Tapi tiba-tiba dari energi Ophiuchus keluar kaki. Narasimha bisa menghindar. Hei kucing gembrot, apa yang akan kau lakukan dengan anak buahku? Ligan datang memasuki pertarungan. Satu tendangannya menghantamkan Narasimha ke bumi. Yoha senang. Kau benar-benar membuatku terkejut, Paman Gan. Astaga Yoha, kau memang bodoh dan ceroboh. Meskipun itu misi, kau tidak bisa seenaknya bertarung melawan Holy God. Tentu saja aku mengizinkanmu kalau kau melawan si botak dan si kucing gembrot. Tapi bereksperimen melawan Holy God itu sudah kelewatan untukmu. Sekarang aku akan turun tangan kali ini. Ligan bilang pada Narasimha, hei pemimpin kucing gembrot, kau punya alasan untuk turun ke sini bukan? Padahal kau menyerahkan semua tugas yang ada pada si kucing gembrot supaya bisa tidur. Mendengar itu Narasimha kesal. Ligan heran, ternyata dia bisa menahan injakanku. Narasimha bangkit dan teriak, jauhkan kakimu dariku. Ligan menjaga jarak, kau kuat juga. Tutup mulutmu, kau yang tiba-tiba muncul dan menginjak kepalaku. Ligan menjawab, lebih baik ngaca, kau yang tiba-tiba turun ke sini. Narasimha dibuat kesal. Asal kau tahu, aku tadinya tidur, tapi Stephen Marker memanggilku ke sini. Aku mungkin sedikit terlambat karena tadi tidur, tapi aku langsung bergegas karena sainku yang memanggilku. Menggunakan semua poin experience dan sumber daya sekte untuk memanggil Holy God. Semuanya heran. Jangan bilang kalau dia dipanggil, tapi baru turun sekarang karena tertidur. Bagaimanapun juga aku tidak masalah kalau kau pulang dalam keadaan hidup dan bahkan meminjam kekuatanku. Tapi beraninya bajingan sepertimu mencuri anak buahku. Narasimha meningkatkan kekuatannya. Perubahan rencana. Aku akan menghancurkanmu dulu, Ligan. Kekuatannya sampai menembus langit. Hingga pada akhirnya, simbol Divine Leo dan Avatar Leo muncul. Ayo selesaikan ini dengan kekuatan. Yoha bilang pada Ligan, karena dia menggunakan keseluruhan poin experience sekte untuk turun, dia tidak bisa bertahan di bumi dalam waktu yang lama. Ligan mempersiapkan sesuatu. Jadi begitu, berarti pertarungan ini ada waktunya. Di sana Ligan mengeluarkan pedang. Bagus, ini sempurna karena hukuman sudah dicabut. Barangkali ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat sudah jadi sekuat apa diriku. Pertarungan tak terelakkan. Narasimha mulai menyerang. Jangan sombong dasar sialan. Akan kuhancurkan dirimu. Serangan itu mendarat di tubuh Ligan. Tapi mendadak ia heran karena serangannya ditahan Ligan dengan satu tangan. Ligan bilang, badanmu besar sekali, tapi seranganmu malah lemah begini. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan kekuatan yang cuma segini? Seperti inilah cara menggunakan kekuatan. Ligan memberi hentakan yang membuat Narasimha tersungkur. Ligan melompat dan siap menebas. Kau mau berbaring sampai kapan? Kalau kau masih mau tidur, kembali saja ke duniamu. Jangan sombong dulu. Mendadak pergerakan Ligan terhenti. Lotus of Divine Punishment. Sambaran petir dahsyat langsung menghantam tubuh Ligan. Narasimha teriak, masih terlalu dini bagimu untuk bisa bertarung melawanku. Berubahlah menjadi abu. Sambaran petir kembali mendarat di tubuh Ligan. Tapi di sana, Ligan bisa menahannya. Bentuk Holy God Ophiuchus dikeluarkannya. Ophiuchus menggunakan kekuatan aslinya. Ligan berkata, Lotus of Disaster. Energinya langsung meledak. Mustahil. Bagaimana caranya mencuri teknikku? Ligan siap menyerang. Mencuri dari mananya? Sesuatu yang baik harus dibagi-bagi bukan? Tapi seketika kekuatannya menurun. Kekuatan Ophiuchus yang dikeluarkan terlalu berlebihan. Bahkan Heavenly Punishment kesulitan untuk menahannya. Ligan goyah.
Energinya langsung tersebar tidak karuan. Lingkungan yang ada di sekitar tidak mampu menahan kekuatan dua Holy God. Tolong kendalikan kekuatan Anda sebelum planet ini hancur. Narasimha berkata, lihatlah Ligan, tarik kekuatanmu cepat. Aku tidak yakin kau berniat untuk menghancurkan planet ini. Kita tidak bisa bertarung seperti ini. Apa aku yang akan mundur ke Gadrilem dulu? Apa planet ini yang akan hancur duluan? Ligan mencoba tenang, ia tersenyum. Itu berarti aku cuma perlu mengendalikan kekuatanku, bukan? Ini lebih mudah dari perkiraanku. Seharusnya aku melakukan ini dari awal. Di sana Ligan mengeluarkan sesuatu. Energi hitam terpancar darinya. Narasimha heran. Apa ini? Kenapa kekuatanku terhisap? Tunggu. Kalau kekuatan Divine God milikku terhisap, jangan-jangan ini. Narasimha marah. Dasar bajingan gila, perbuatanmu ini sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin seorang Holy God menggunakan senjata yang berasal dari Unknown Civilization? Ligan mengeluarkan senjata kampak milik Baron Helmet. Bukannya tadi aku sudah bilang sesuatu yang baik harus dibagi-bagi. Senjata ini sempurna untuk menghilangkan kekuatan yang berlebihan. Karena kekuatan Unknown Civilization adalah kebalikan dari kekuatan para Holy God. Terlebih sumber dayamu terbatas, bukan? Apa sekarang kau takut? Berapa banyak harta Leo yang masih tersisa? Perhatian, sumber daya sekte Anda sudah hampir habis. Ligan sudah berada di atasnya dan siap menebas. Dengan cepat Ligan menyerang dan berhasil mematahkan satu taring Narasimha. Taringmu yang copot jadi punyaku. Ligan terus memberi tebasan. Anda telah mendapatkan material kulit Narasimha Holy God Leo. Tanpa henti Ligan terus menyerang Narasimha. Anda mendapatkan material surai Narasimha Holy God Leo. Dalam hatinya Narasimha bilang, dia memang sudah kuat dari awal, tapi dia malah jadi semakin kuat. Karena menggunakan senjata dari Unknown Civilization, dia benar-benar sudah berubah menjadi Disaster God. Narasimha teriak, Ligan sialan, Sope Regen Skill, Victor Betterfield Lighting Chain Type. Dengan skill itu Ligan tubuhnya dibelenggu petir. Kena juga kau, ini sudah berakhir. Narasimha siap memberi serangan. Ligan hanya tertawa. Dasar bodoh, sama seperti budakmu. Kau melupakan semua hal saat merasa terganggu. Kalau kau menggunakan kemampuanmu dengan gegabah seperti itu, memangnya kau masih punya sumber daya untuk bisa mempertahankan wujudmu di dunia ini? Perlahan-lahan tubuh Narasimha menghilang. Sebelum serangannya mengenai Ligan, Anda telah menghabiskan semua poin kontribusi dan experience Leo. Anda tidak mampu mempertahankan Holy God Ascension. Anda akan dipaksa pulang ke Gadrilem. Narasimha kesal. Sialan, padahal aku sudah hampir menang. Tidak percaya aku kehabisan sumber daya pada saat seperti ini. Ligan lepas dari skill dan memberinya salam jari tengah. Dari awal kau kena hajar, tapi mengaku hampir menang. Jangan ngelindur. Tubuh Narasimha semakin menghilang. Ligan, ayo bertarung lagi dengan benar di Gadrilem. Aku pasti akan menghajarmu habis-habisan. Ligan menjawab, bacot, pulang saja sana. Hingga pada akhirnya Holy God Leo hilang sepenuhnya. Yang lain heran, Ligan memulangkan Holy God Leo. Ini mustahil. Bagaimana ada manusia yang bisa melakukan itu? Setelah kondisi mereda, Ligan bilang pada Yoha, situasi yang sudah tidak terduga ini akhirnya berakhir. Kondisinya sudah kembali seperti semula. Sekarang selesaikan apa yang tadi kau lakukan. Tak lama Stephen Marker kembali sadar. Sialan, sekarang apa lagi? Yoha di dekatnya bilang, jadi kau sudah sadar Castellan. Tadi Holy God Leo turun ke sini, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Castellan, ayo selesaikan semua ini. Misiku untuk bergabung dengan Ophiuchus adalah mengalahkanmu. Stephen panik. Yoha, apa kau yakin dengan itu? Yoha menggerakkan tombaknya. Stephen langsung menghindar. Tapi di sana, Yoha membusungkan badannya.
Ia bilang, maafkan aku dan terima kasih untuk segala hal yang kau lakukan untukku. Aku ingin menjadi lebih kuat, jadi aku akan meninggalkan Leo, di mana aku telah mencapai batasku, dan ingin bergabung dengan Ophiuchus. Sejenak Yoha teringat akan jasa dari Stephen. Aku tahu kau kecewa, tapi bukan berarti aku telah melupakan semua hal yang telah kau lakukan untukku. Aku tahu dan percaya kau akan memahamiku. Karena itu aku menjelaskannya seperti ini. Jadi tolong izinkan aku pindah ke Ophiuchus. Mendengar perkataannya, Stephen menghela nafas. Baiklah, Templar lainnya datang. Castellan tunggu. Apa kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Stephen bilang, dia telah memutuskan ingin pergi, percuma mencoba untuk menahannya. Mungkin ini kesalahanku dari masa lalu karena telah menahanmu di sini. Aku tak akan membiarkan masa laluku mengekang masa depanmu. Jadi pergilah, pergi dan jadilah sekuat apa yang kau inginkan. Lakukan segala cara untuk menjadi lebih kuat. Tunjukkanlah kepada kami saat kau ada di Ophiuchus. Jaga kesehatanmu, Yoha. Stephen bersama Templarnya pergi. Yoha yang mendengar itu senang. Ia bilang, tunggu Castellan. Mendengar itu ekspresi Stephen berubah. Bagus, sudah kuduga cara ini akan berhasil. Jujur bahkan aku akan terlihat keren. Perkataanku pasti menggerakkan hati Yoha dan membuatnya kembali memikirkan keputusannya. Stephen bilang, apa kau menyesali keputusanmu, Yoha? Tapi di sana, Yoha langsung memukul kepala Stephen hingga membuatnya pingsan. Misi bukti kualifikasi, Anda telah mengalahkan Castellan Leo, murid temporer Cheon Yoha, sekarang memiliki hak untuk menjadi murid resmi. Di sana Yoha senang, bagus, dengan ini aku telah menyelesaikan misinya. Aku sekarang bisa bergabung dengan Divine Kader Paman Ligan. Ayo Paman, kita kembali ke Korea. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.